Halo, selamat datang. Tenangkan diri sejenak. Mari kita bicara dengan hati yang terbuka. Pernah nggak sih ngerasa pusing atau tiba-tiba lupa terus mikir, ah wajarlah udah tua. Hati-hati loh, bisa jadi itu bukan sekedar tanda penuaan biasa, tapi bisikan awal dari stroke. Nah, kali ini kita bakal belajar gimana caranya mendengarkan bisikan itu. Sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi bisa banget menyelamatkan nyawa. Kita mulai dari cerita nyata ya. Ini pertanyaan dari Pak Sarwono. Jujur banget pertanyaannya. Dan mungkin ini juga yang lagi ada di pikiran Anda atau orang tua Anda di rumah. Pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi jawabannya, wah ini penting banget. Dan pertanyaan ini sebetulnya bukan cuma buat Pak Sarwono, tapi buat kita semua. Rasa takut yang beliau rasakan itu nyata banget, dan jujur aja bisa terjadi sama siapapun. Yuk kita kupas bareng-bareng jawabannya. Oke, kita mulai ya. Kita bahas dua tanda pertama dulu, soal penglihatan dan keseimbangan. Kenapa ini duluan? Soalnya ini nih bisikan tubuh yang paling gampang dan paling sering kita cuekin. Nah, ini dia tanda pertama yang nyambung banget sama keluhannya Pak Sarwono tadi. Tiba-tiba pusing atau rasanya kayak mau jatuh, padahal nggak lagi ngapa-ngapain. Nggak ada sebab yang jelas. Biasanya kan kita langsung mikir, oh paling kurang minum nih. Atau tadi berdiri kecepatan kali ya. Wajar sih mikir gitu. Tapi kenyataannya bisa jauh lebih serius dari itu. Pusing yang datang tiba-tiba itu bisa jadi sinyal kalau otak kecil kita yang ngatur keseimbangan tubuh lagi teriak minta oksigen. Dan ini bukan karangan loh, ini beneran cerita dari seorang pasien. Lihat kan? Gampang banget kita cari-cari alasan lain buat ngejelasin gejala yang sebetulnya serius banget. Padahal tubuh kita itu lagi ngasih peringatan keras. Oke, lanjut ke tanda halus berikutnya ya. Kali ini gejalanya ada di mata, tapi sumber masalahnya bukan di mata. Jadi gini, poin pentingnya tuh di sini. Mata Anda mungkin sehat-sehat aja, nggak ada masalah. Tapi kalau bagian otak yang tugasnya nerjemahin gambar dari mata itu kekurangan darah, ya sinyalnya jadi kacau balau. Ibarat TV yang antenanya goyang. Hasilnya apa? Pandangan jadi kabur, atau lihat benda jadi double, atau bahkan gelap sebelah tiba-tiba. Nah, gejala-gejala yang kadang muncul terus hilang lagi, ini namanya TIA, atau orang sering bilang stroke ringan. Anggap aja ini kayak alarm kebakaran dari otak Anda. Bunyi sebentar, terus mati. Ini adalah kesempatan emas dari tubuh buat ngasih tahu kita. Hey, ada masalah besar nih, kalau didiamin bakal bahaya. Satu dari tiga. Cuma angka kan? Tapi coba deh kita lihat. Apa arti sebenarnya di balik angka ini? Artinya, satu dari tiga orang yang kena TIA atau stroke ringan itu bakal kena stroke yang beneran, stroke berat. Dan seringnya itu cuma dalam hitungan hari. Jadi kalau Anda mengabaikan TIA, itu sama aja kayak dengar alarm kebakaran di rumah, tapi Anda malah matiin terus tidur lagi. Bahaya banget. Oke, dari penglihatan dan keseimbangan, sekarang kita pindah ke area lain. Area di mana stroke menyerang sesuatu yang paling manusiawi dari kita, yaitu kemampuan berkomunikasi. Tanda ketiga ini rasanya aneh banget. Dia mengacaukan kabel antara pikiran dan mulut. Jadi, di kepala Anda tahu persis mau ngomong apa. Kalimatnya udah jelas. Tapi, yang keluar dari mulut malah kata-kata lain. Atau susunannya berantakan. Cerita Pak Sarwono tadi itu contoh yang pas banget. Itulah yang terjadi waktu bagian otak yang ngatur bahasa tiba-tiba mati lampu karena kurang oksigen. Istilah medisnya itu afasia. Jadi ini bukan sekedar lupa kata biasa ya, ini beneran sirkuit di otaknya lagi korslet. Masih soal bicara, tapi yang ini beda. Kalau tadi masalah katanya, yang keempat ini masalah bunyinya. Jadi lebih ke fisik. Suara yang keluar kedengeran aneh, nggak seperti biasanya. Dan ini bukan kayak suara orang baru bangun tidur atau ngantuk ya. Beda. Waktu stroke menyerang, perintah dari otak ke otot-otot kecil di mulut dan lidah itu bisa ngadat. Akibatnya, ucapan jadi pelo, cadel, mendadak, padahal sebelumnya baik-baik aja. Nah, sekarang kita geser ke tanda-tanda yang lebih kerasa di badan. Kalau tadi masih bisikan, di sini tubuh mulai ngasih sinyal yang lebih kenceng. Tanda kelima dan keenam ini seringkali satu paket. Tiba-tiba ngerasa lemes, atau kebas, atau mati rasa. Tapi anehnya, cuma di separuh badan. Entah sisi kanan aja atau kiri aja. Nah, karena sebelah badan lemes, akibatnya ya jadi susah jalan, jalannya jadi nggak seimbang.
Penting banget buat diingat. Ini bukan masalah otot yang kecapean. Ini masalah di sistem saraf pusat. Otak Anda itu udah ngasih perintah, hei tangan, gerak. Tapi kabel yang nyambungin perintah itu ke tangan putus di tengah jalan. Makanya satu sisi badan itu rasanya lemes banget, berat. Bahkan ada yang ngerasa kayak itu bukan bagian dari tubuhnya lagi. Oke, sekarang kita sampai di peringatan terakhir. Tanda-tanda yang paling jelas, yang paling nggak bisa salah lagi. Dan yang paling penting, setelah ini kita bakal bahas apa persisnya yang harus Anda lakukan begitu melihat tanda-tanda ini. Ini dia 2 tanda pamungkasnya. Pertama, sakit kepala yang rasanya kayak disambar petir. Bukan sakit kepala biasa yang pelan-pelan datang, tapi boom, dalam hitungan detik langsung sakit luar biasa. Kedua, wajah yang mencong atau turun sebelah. Paling kelihatan pas kita minta dia senyum. Begitu Anda curiga ada yang kena stroke, jangan panik. Langsung lakukan tes simple ini. FAST. Ingat ya, FAST. F itu face atau wajah, minta dia senyum. Lihat wajahnya simetris gak? A itu arms, lengan. Suruh angkat kedua tangan. Apa ada satu tangan yang nggak bisa diangkat atau turun sendiri? S itu speech, bicara. Minta dia ulangin satu kalimat gambang. Cadal nggak bicaranya. Dan yang paling krusial, T. T itu time, waktu. Waktunya nggak pakai mikir lagi, langsung panggil ambulans atau bawa ke rumah sakit. Segera. Jadi intinya apa dari semua ini? Intinya cuma satu. Dengarkan bisikan tubuh Anda. Jangan nunggu sampai dia teriak. Biar lebih nempel di kepala, yuk kita ulang lagi semuanya. Oke, ini dia rangkuman 8 sinyal darurat dari tubuh. 1. Pusing mendadak. 2. Penglihatan kabur atau double. 3. Bingung atau ngomong yang ngaco. 4. Bicaranya pelo atau cadel. 5. Lemes sebelah badan. 6. Susah jalan. 7. Sakit kepala hebat kayak petir. 8. Wajah mencong. Ingat baik-baik ya, ini semua bukan tanda penuaan yang wajar. Dan kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari obrolan kita hari ini, inilah dia. Stroke itu jarang datang tiba-tiba tanpa permisi. Dia seringnya ngasih bisikan dulu lewat tanda-tanda kecil tadi sebelum akhirnya datang dengan teriakan yang bisa berakibat fatal. Tugas kita ya cuma belajar jadi pendengar yang lebih baik buat tubuh kita sendiri. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah dengar semua ini, coba deh ambil waktu sebentar buat mendengarkan. Apa ya yang lagi dibisikin sama tubuh Anda sekarang? Atau tubuh orang-orang yang Anda sayangi? Apapun itu jangan pernah diabaikan. Terima kasih sudah menyimak.